A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada malam hari ini yang kita bahas adalah Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang kita bicarakan adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalilnya dari ketuhanan yang Maha Esa ini adalah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 21, 22, 23, dan 24. Saya bacakan artinya kira-kira seperti ini. Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat 22-nya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ayat 23-nya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Pada ayat 24, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, dari dalil yang di atas tadi, kita bicarakan Pancasila dengan ayat sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa terdiri dari 4 kata, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esanya kita simpan dulu. Yang kita bahas adalah ketuhanan. Ketuhanan, kata dasarnya adalah Tuhan. Awalannya ke dan akhirannya an. Baiklah, kita kasih contoh yang lain, seperti kata pulau. Nah, kalau kita ingin menyebut pulau itu banyak, kita akan menambahkannya ke dan an, jadi kepulauan. Gitu. Kalau kita kata dasarnya laut, kita menyebut laut itu banyak, kita akan menambah ke dan an, kelautan. Ya. Jahat, kejahatan. Lelah, kelelahan. Jadi sesuatu hal, kata tunggal, baik benda, sifat dan lain-lainnya, apabila ditambahkan ke dan an, ke di awalnya, an di belakangnya, dia akan jadi jamak, jadi kata jamak, yaitu jadi banyak. Nah, bagaimana kita menyebut ketuhanan itu, kita sebut tauhid, padahal dia jauh dari tauhid? Karena apa? Ketuhanan yang kita buat di sila pertama itu sudah jadi jamak, dia sudah jadi banyak. Jadi Tuhan yang banyak tersebut ditambah dengan kalimat yang Maha Esa, yang banyak tersebut kita bilang satu, yang Esa yang satu. Ya kan? Kalau kita belajar tentang tata bahasa Indonesia, diterangkan menerangan, DM diterangkan menerangan. Nah, itu menyebutkan yang Maha Esa itu menerangkan. Menerangkannya mana? Yang di depan tadi, dia yang diterangkan, yaitu ketuhanan. Yang ketuhanan yang banyak tadi disebut yang satu. Kita contohkan agama yang lain, yaitu Kristen. Dia
Trinitas dengan 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Dibilang satu. Tapi kalau sila pertama ini lebih dahsyat lagi. Apapun bisa disebut Tuhan karena dia jamak. Sekian banyak apapun, misalnya Allah, Yesus, Bapa, Ibu, Ganesha, matahari, bulan, kuburan, pohon, ikan, dan lain-lain bisa disebut Tuhan di situ karena dia jamak. Dan akhir kalimatnya Yang Maha Esa. Bagaimana kita bisa menyebutnya tauhid? Tapi kalau seandainya Tuhan Yang Maha Esa, itu baru tauhid. Karena dia tidak jamak, untuk Tuhannya itu tidak jamak. Nah, kita contohkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Yang Maha Esa. Ya kan? Kata Allah itu tidak bisa dijamakkan. Jadi alangkah bagusnya kalau sila pertama itu Allah Yang Maha Esa. Ya kan? Disinilah makanya kami kasih dalilnya Al-Baqarah 23 tersebut yang isinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi pada waktu penciptaan draft Pancasila tersebut, Allah tidak terlibat lagi. Ya kan gitu. Allah tidak terlibat lagi. Karena kita sudah mencoba membuat tandingan-tandingan seperti Al-Quran. Al-Quran itu dibuat oleh Allah untuk menuntun manusia, untuk mengatur manusia. Sehingga manusia itu berada pada jalan yang lurus. Al-Quran itu adalah jalan yang lurus. Al-Sunnah itu menerangkan, mengajarkan, mengamalkan bagaimana caranya. Nabi mengajarkan bagaimana cara mengamalkannya. Nah, contoh yang paling klasik banget itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya kan? Kenapa kesatuan? Kenapa tidak negara satu Republik Indonesia? Karena kita terdiri ribuan pulau, banyak adat istiadat, banyak agama, banyak suku, banyak bahasa, banyak warna kulit. Makanya founding father kita membuat kesatuan, itu baru pas. Tapi kenapa sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa? Itu bukan tauhid. Yang tauhidnya itu Tuhan Yang Maha Esa. Lebih afdolnya itu Allah Yang Maha Esa. Itu baru tauhid. Ya, sampai di sanalah untuk dakwah ini. Maka marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.